Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Satu Timotius 1 ayat 5. Tujuan peringatan itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Kiranya Kristus selalu menolong kita untuk memaknai kehidupan kita dan menjalani hari-hari kita penuh dengan sukacita. Saudara yang kasih Tuhan, memiliki hati yang terarah kepada Tuhan adalah sangat penting. Supaya motivasi kita, hati kita dikuasai oleh Tuhan. Dia adalah penguasa di hati kita. Yesus adalah Tuhan yang artinya penguasa di hati kita. Kalau kita beri kuasa kepada yang lain, beri tempat kepada yang bukan Yesus, itu akan mempengaruhi perilaku tindak tanduk kita dalam kehidupan ini. Saudara kasih Tuhan, kita hidup di zaman yang semakin egois, semakin individualis, sehingga ketidakpedulian adalah salah satu gaya hidup. Orang sulit untuk ditegur dan tidak mau menegur. Karena apa? Ya karena kalau ditegur nanti tersinggung. Dan responnya belum tentu feedbacknya baik. Dan juga menegur berarti saya akan dibenci oleh orang lain. Nah, tapi hal ini yang diajarkan, dinasihatkan Paulus kepada Timotius, supaya Timotius tidak sungkan dan tidak enggan menegur mereka yang justru perilaku hidupnya, cara pikirnya, hatinya dipenuhi dengan motivasi yang palsu. Bapak Ibu, menegur memang gak enak. Nah, ketika Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk melakukan hal itu, tujuannya adalah supaya lihatlah bahwa jemaat perlu digembalakan semua sama-sama orang berdosa yang menerima kasih karunia Tuhan, yang dibenarkan oleh Tuhan. Tapi jikalau ada yang ingin sekali untuk terlihat seperti lebih hebat, dan mereka mau dipandang sebagai guru hukum, tanda kutip, berarti orang yang mau terlibat dalam pelayanan, tetapi perilakunya justru itu mau mengacaukan jemaat tentang memahami keselamatan dan juru selamat, seolah-olah mereka yang harus jadi juru selamat, bukan lagi Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk menegur mereka atau memberi peringatan. Tetapi memberi peringatan itu bukan berarti meng-cancel, seperti budaya yang namanya cancel culture sekarang, atau membuang mereka. Tetapi memberi nasihat, memperingatkan, memberi peringatan supaya mereka bertobat. Tetapi memberi peringatan memang, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, juga harus berangkat dari kasih yang keluar dari hati yang suci, suara nurani yang murni, dan juga iman yang teguh. Artinya, memang memberi nasihat bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, yang memberi nasihat pun haruslah memiliki hati yang terarah kepada Tuhan, supaya kita bisa merangkul dengan baik. Saudara yang kasih Tuhan, di masa-masa peringatan akan sengsara Kristus sekarang, mari ingat kembali, ini kesempatan kita untuk bertobat. Tobat artinya mengarahkan hati kepada Tuhan. Tobat bukan sekedar menghentikan perilaku-perilaku yang buruk atau tindakan-tindakan yang jahat saja, bukan. Karena tindakan itu pasti berangkat dari pikiran. Dari pikiran yang jahat muncul tindakan yang jahat. Dan jangan lupa, yang ada di pikiran itu berangkat dari hati. Oleh karena itu,
masa-masa peringatan akan sengsara Kristus ini, mari perbaiki hati. Izinkan Kristus menjadi Tuhan di hatimu, penguasa sesungguhnya. Supaya kita mau saling menegur dengan kasih, berangkat dari keteladanan iman dan suara hati nurani yang murni. Dan ketika kita ditegur, mari terima juga dengan kasih. Ini penting sekali Bapak Ibu saling kasih Tuhan. Supaya kita boleh saling menguatkan, saling merangkul di dalam Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ. Rasul Paulus juga mengingatkan Timotius, kalau memang gak bisa berubah juga, serahkan kepada iblis. Kandas, karena iman mereka sudah kandas, mereka tidak mungkin akan berubah lagi. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 20, Paulus mengingatkan bahwa ada 2 orang yang telah diserahkan oleh Rasul Paulus kepada iblis. Di antaranya adalah Hymenaeus dan Alexander. Tujuannya adalah, mereka harus dipisahkan dari jemaat, keluar. Karena yang di dalam tidak mungkin dirawat lagi kalau ada mereka. Karena tujuannya hanya untuk mengacaukan jemaat. Tujuannya mengeluarkan mereka, karena kalau di luar berarti kita nggak bisa menghakiminya lagi. Tidak bisa membimbingnya lagi. Dikeluarkan dari jemaat supaya mereka jera untuk berbuat yang jahat. Karena memang keterpisahan dari Tuhan, keterpisahan dari gereja adalah kegelapan. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah Kristus yang memiliki hati kita, sehingga kita tegur sapa, memberi peringatan, menguatkan satu dengan yang lain, adalah dalam rangka merangkul satu dengan yang lain, bukan mencerai-beraikan. Jika tidak mau lagi, atau kita tertenggelam dalam pola zaman dunia yang akan mengarahkan kasih semakin dingin, di mana ketidakpedulian menjadi hal yang biasa. Ini tentunya berlawanan dengan nilai-nilai yang harusnya sebagai orang percaya hidupi, bukan? Bukankah kita harus mengasihi? Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, mari tetap teguh dalam Tuhan, arahkan hatimu selalu kepada Tuhan. Izinkan, biarkan, dan berilah tempat kepada Kristus bertakhta di hatimu. Tuhan memberkati.